Halo semua, apa kabar? Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah salah satu klub paling ikonik. Sebuah klub yang lahir dari para pekerja pabrik senjata, nekat pindah melintasi kota, dan malah menciptakan rivalitas abadi sampai akhirnya mencapai puncak kejayaan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yap, ini dia kisah Arsenal. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah tim yang isinya pekerja pabrik persenjataan bisa bertransformasi total, pindah rumah, dan akhirnya menaklukkan sepak bola Inggris, bahkan Eropa? Yuk, kita telusuri bareng-bareng jejak mereka dari awal mula. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Babak pertama dalam kisah Arsenal ini sebenarnya bukan soal trofi atau kemenangan, tapi lebih ke soal pencarian jati diri. Sebuah langkah super berani yang gak cuma melintasi kota, tapi juga melahirkan rivalitas yang panasnya masih terasa sampai sekarang. Coba deh, lihat evolusi namanya. Awalnya banget, mereka itu Dial Square, terus ganti jadi Royal Arsenal, lalu Woolwich Arsenal. Setiap perubahan nama ini nunjukin banget akar mereka yang kuat di pabrik persenjataan Woolwich di Tenggara London. Sebuah pencarian identitas yang terus berjalan. Dan disinilah titik baliknya. Tahun 1913, klub ini mengambil keputusan yang monumental banget. Pindah menyeberangi kota ke Highbury di London Utara. Nama Woolwich pun ditinggalkan selamanya. Bisa dibilang, inilah momen kelahiran kembali Arsenal yang kita kenal sekarang. Kepindahan ini efeknya gede banget. Bukan cuma ganti nama doang. Pindah ke Highbury itu langsung menciptakan salah satu persaingan paling panas di Inggris. Kenapa? Karena lokasi baru mereka itu deket banget sama markas Tottenham Hotspur. Dan dari situlah lahir derby London Utara yang legendaris. Oke, rumah baru udah dapet, rival baru juga udah ada. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara menaklukkannya? Nah, jawabannya datang dalam wujud seorang manajer yang super visioner yang bahkan mengubah Arsenal jadi kekuatan yang dominan. Herbert Chapman. Kalian harus ingat nama ini, karena dialah yang mengubah segalanya. Sejak dia datang tahun 1925, dia menyulap Arsenal dari tim biasa-biasa aja jadi tim yang paling ditakuti di Inggris. Dia yang mengantarkan mereka meraih rentetan piala dan gelar liga pertama mereka. Benar-benar seorang revolusioner. Setelah era keemasan Chapman, Arsenal itu kayak roller coaster. Naik turun, butuh waktu beberapa dekade sebelum mereka akhirnya bisa merasakan kejayaan besar lagi. Dan kali ini, panggungnya Eropa. Di bawah manajer Bertimi, mereka akhirnya mengangkat Fairs Cup di musim 1969-70. Ini trofi Eropa pertama dalam sejarah klub. Nah, momen ini main gila banget. Ini salah satu momen paling dramatis dalam sejarah sepak bola Inggris, bahkan dunia. Coba bayangin, pertandingan terakhir musim harus menang dengan selisih 2 gol di kandang lawan yang saat itu jadi tim terkuat. Dan mereka berhasil. Momen ini nunjukin banget DNA juang Arsenal yang sesungguhnya. Setelah sebelumnya sempat gagal di final, penantian akan gelar besar Eropa akhirnya berakhir juga. Di bawah komando George Graham, mereka berhasil ngalahin tim kuat dari Italia Parma dengan skor tipis 1-0. Akhirnya, mereka bisa angkat trofi Piala Winners di tahun 1994. Sekarang, kita masuk ke era yang bisa dibilang paling transformatif. Era di mana datang seorang manajer dari Prancis yang nggak dikenal, tapi ternyata nggak cuma mengubah Arsenal, tapi juga mengubah total peta kekuatan sepak bola Inggris. Tahun 1996, Arsene Wenger datang, dan sejak saat itu sepak bola Inggris nggak pernah sama lagi. Dia langsung menantang dominasi Manchester United, bukan cuma dengan hasil, tapi dengan filosofi baru. Permainan menyerang yang indah, revolusi soal diet pemain, sampai pendekatan yang lebih ilmiah. Hasilnya? Instan, langsung gelar ganda di musim 1997-98. 49. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. 49 pertandingan liga berturut-turut tanpa sekalipun kalah. Sebuah rekor yang memecahkan rekor sebelumnya dan sampai sekarang masih jadi yang terpanjang dalam sejarah sepak bola Inggris. Gila kan? Dan puncak dari 49 pertandingan itu ya ini, musim 2003-04 yang legendaris. Satu musim penuh 38 pertandingan, nggak pernah kalah sama sekali. Prestasi luar biasa ini membuat mereka dapat julukan abadi, The Invincibles, si tak terkalahkan. Tapi, ya namanya juga hidup kan, setelah mencapai puncak kejayaan, seringkali ada masa-masa sulit yang mengikuti. Bagian ini menceritakan tentang perjuangan klub setelah era emas itu, dan bagaimana mereka berjuang buat bangkit lagi. 9. Angka ini rasanya pahit banget buat para fans. Ini mewakili 9 tahun yang panjang. 9 tahun tanpa memenangkan satu pun trofi setelah kemenangan Piala FA di tahun 2005. Sebuah periode yang benar-benar menguji kesabaran.
Dan yang bikin makin nyesek tuh ini, bukan karena mereka nggak kompetitif, tapi karena mereka tuh selalu nyaris. Mereka berhasil sampai final Liga Champions tahun 2006, 2 kali final Piala Liga, tapi selalu aja gagal di langkah terakhir. Akhirnya, di tahun 2014, penantian panjang itu selesai. Di sebuah final Piala FA yang super menegangkan lawan Hull City, mereka sempat tertinggal 2 gol, tapi berhasil bangkit dan menang 3-2. Momen kelegaan dan perayaan yang luar biasa banget buat klub dan para pendukungnya. Setelah 22 tahun yang legendaris, era Wenger berakhir pada 2018. Tentu aja ini meninggalkan kekosongan yang besar. Klub pun masuk masa transisi, pertama di bawah Unai Emery, sebelum akhirnya di akhir 2019 mereka berpaling ke salah satu mantan kapten mereka sendiri, Mikel Arteta. Dan babak baru di bawah Arteta ini dimulainya menjanjikan banget. Di musim perdananya, dia langsung mempersembahkan trofi, memenangkan Piala FA tahun 2020. Seolah-olah ini jadi penanda kalau DNA juara piala itu masih melekat erat di klub ini. Jadi, setelah semua perjalanan luar biasa ini, dari dominasi Chapman, kejayaan di Eropa, revolusi Wenger dengan The Invincibles-nya, sampai era baru di bawah Arteta, pertanyaannya sekarang adalah, apa selanjutnya? Kira-kira apa yang bakal jadi ciri khas babak baru dalam sejarah panjang dan gemilang Arsenal? Itu sesuatu yang patut kita tunggu sama-sama.